Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita giliran dari kelas 6 ya, pembelajaran agama Islam untuk kelas 6 ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa surah Al-Fatihah. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini untuk kelas 6 kita sudah masuk pada pembelajaran yang ke-7, yaitu menerima qada dan qadar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, siswa mampu memahami arti qada dan qadar. Kedua, siswa mampu memahami contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari terlebih dahulu adalah tentang qada ya. Yang pertama, makna qada. Anak-anak, apakah kamu masih ingat tentang rukun iman yang ke-6? Rukun iman yang ke-6 atau rukun iman yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Untuk itu, marilah kita pahami makna qada dan qadar terlebih dahulu. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagai berikut ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, itu tadi penjelasan tentang qada yang ada dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, yang kedua adalah contoh-contoh qada. Nah, contoh-contoh qada ini ada 3. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Kedua, kematian pasti akan datang. Yang ketiga, bumi dan planet-planetnya berputar sesuai dengan porosnya. Berikutnya, hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Ya, itu tadi penjelasan tentang qada. Sekarang kita beralih ke qadar. Yang pertama, makna qadar.
Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan bekerja keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Firman Allah sebagai berikut. Lahu mu'akkibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, contoh-contoh qadar. Pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori'-qori'ah terbaik di sekolah, atau sampai ke tingkat provinsi harus ada usaha yang gigih. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qadar. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur atau sebelum bermain, maka harus belajar terlebih dahulu. Nah, jika tadi pembelajaran kita sudah diawali dengan doa, maka kita akan akhiri juga pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa. Ya, kita baca sama-sama doa selesai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma alamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan beri komentar sebagai tanda kalian telah menyimak pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.